Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6 sekalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Kembali lagi kita bertemu dengan pembelajaran IPA. Ini bersama Ustadz Bayu Baskara. Mungkin beberapa kalian sudah mengenal Ustadz Bayu ya. Kalau yang belum kenal, bisa cari profilnya di e-learning ya. Baik, kita untuk IPA kali ini yaitu membahas tentang perkembangbiakan. Di sini perkembangbiakan tumbuhan. Kenapa makhluk hidup itu butuh untuk berkembang biak? Yaitu gunanya untuk melestarikan populasinya ya. Misalnya seperti contoh ayam, ketika ayam tidak berkembang biak, dalam hal ini bertelur, kemudian ayam itu mati, maka tidak akan ada generasi penerus ayam. Makanya ayam itu akan melakukan perkawinan dan berkembang biak sehingga melahirkan generasi-generasi penerusnya. Nah, untuk perkembangbiakan tumbuhan, yang pertama ada generatif. Apa itu perkembangbiakan secara generatif? Yaitu perkembangbiakan melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Penyerbukan ini terjadi nanti ketika benang sari menjatuhkan serbuk sarinya ke kepala putik ya. Dan yang kedua adalah vegetatif, yaitu proses perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Jadi vegetatif itu tanpa melalui perkawinan atau penyerbukan. Selanjutnya perkembangbiakan generatif. Jadi kita bahas yang perkembangbiakan generatif terlebih dahulu. Perkembangbiakan melalui proses perkawinan atau penyerbukan biasanya terjadi terhadap tumbuhan yang berbunga. Tahu apa saja tumbuhan yang berbunga? Mungkin kalian sudah pernah melihat di sekeliling kalian ada tumbuhan berbunga ya, misalnya mawar, melati, mungkin pohon mangga dan pohon-pohon yang lainnya yang berbunga. Nanti bunga inilah yang biasanya akan menghasilkan buah ya. Lanjut. Nah, tumbuhan berbunga itu nanti akan melakukan yang namanya penyerbukan. Penyerbukan itu bertemunya sel jantan yaitu benang sari dan sel betina yaitu putik. Nah, sebelum kita mengenal tentang penyerbukan, kita mengenal terlebih dahulu bagian-bagian bunganya. Nah, ini ada gambar bagian-bagian bunga. Kita mulai dari yang paling atas. Mahkota bunga gunanya untuk menarik perhatian serangga. Mungkin kalian pernah lihat bunga itu ada berbagai macam warnanya. Ada bunga yang warna merah, ada bunga yang warna kuning, ada bunga yang warna putih. Gunanya mahkota bunga itu gunanya untuk sebagai perhiasan bunga dan menarik perhatian serangga. Karena nanti serangga di sini akan membantu proses penyerbukan pada bunga. Selanjutnya ada benang sari. Benang sari ini terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Benang sari ini sebagai sel jantan pada tumbuhan. Kemudian ada putik. Putik di sini ada kepala putik dan tangkai putik. Nanti putik sebagai sel betina. Seperti yang kalian ketahui, untuk terjadi sebuah perkawinan harus ada sel jantan dan sel betina. Nanti ketika benang sari melepaskan serbuk sarinya dan jatuh ke kepala putik, disitulah terjadi namanya penyerbukan. Lanjut, di sini ada kelopak bunga. Kelopak bunga gunanya untuk melindungi bunga saat bunga masih kuncup. Ada dasar bunga dan ada tangkai bunga. Tangkai bunga itu sebagai penghubung bunga dengan tangkainya ya. Lanjut. Nah, penyerbukan bunga berdasarkan asal serbuk sarinya. Nanti penyerbukan bunga itu ada berbagai macamnya. Yang pertama ada berdasarkan asal serbuk sarinya. Tadi kan sudah tahu ya, serbuk sari itu berasal dari benang sari ya. Nah, di sini ada 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yang kedua adalah penyerbukan tetangga, dan yang ketiga penyerbukan silang, dan keempat penyerbukan bastar. Untuk gambar bunga tadi, kalian bisa lihat di LKS tema 1 halaman 4. Ya, di situ ada gambar juga tentang bagian-bagian bunga. Nah, penyerbukan sendiri itu bagaimana, Ustaz? Penyerbukan sendiri itu terjadi ketika penyerbukan itu pada satu bunga. Nah, di sini ada satu bunga. Jadi,
ketika penyerbukannya itu dari benang sari dan putik terjadi di satu bunga yang sama. Kalau penyerbukan tetangga terjadi di dua bunga, ya namanya tetangga kan, ini misalnya rumahnya si A, di sini rumahnya si B, nah ini kan beda rumah, jadi terjadi di dua bunga yang berbeda. Adapun penyerbukan silang yaitu penyerbukan yang terjadi ketika ada dua tumbuhan yang beda namun satu jenis. Nah, misalnya di sini cabai, di sini ada cabai juga, jadi tapi beda tumbuhannya, tapi masih satu jenis. Nah, terjadi penyerbukan disebut penyerbukan silang. Selanjutnya ada penyerbukan basta, terjadi apabila penyerbukannya terjadi melalui dua tumbuhan yang berbeda. Lanjut. Selanjutnya penyerbukan berdasarkan perantaranya. Ya, penyerbukan berdasarkan perantaranya ada dibagi berbagai macam. Yang pertama, penyerbukan yang dibantu oleh angin, nama lainnya anemogami. Contohnya jagung, padi, rumput. Kenapa penyerbukan itu dibantu? Ya kan untuk melepaskan serbuk sarinya itu jatuh ke putik. Jadi ketika angin berhembus nanti serbuk sarinya itu akan berhamburan dan ada yang jatuh ke putik. Ketika jatuh ke putik maka terjadilah penyerbukan. Selanjutnya ada penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Hewan-hewan ini ada berbagai macam. Misalnya contohnya kupu-kupu. Kalau kalian pernah lihat kan ada kupu-kupu yang sedang menyerap sari-sari bunga, itu juga ikut membantu penyerbukan ya. Kupu-kupu, terus mungkin semut, terus kelelawar dan lain-lain. Ini bisa terjadi di bunga mawar, melati, sepatu dan lain-lain. Selanjutnya penyerbukan yang dibantu oleh air, nama latinnya hidrogami, contohnya ganggang, hidrilia dan lain-lain. Dan yang terakhir penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau antropogami, contohnya tumbuhan vanili. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Padi merupakan tumbuhan yang serbuk sarinya mudah terbawa angin, maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang belum memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas. Maka ada serbuk sari yang jatuh ke putik. Dan serbuk yang telah jatuh di putik akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari dan penutupnya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyerbukan pada padi oleh angin. Penyerbukan bunga oleh hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontok dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan manusia.
lihat contoh penyerbukan dengan manusia pada bunga vanila. Kita membutuhkan kayu yang lancip untuk merobek bunga vanila. Pertama, kita harus mencari benang sari lalu robek mahkota hingga terlihat benang sari secara utuh. Lalu ambil serbuk sari dan tempelkan ke putik. Dan serbuk sari pun akan turun. Maka serbuk sari pun bertemu dengan bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok dan buahnya pun tumbuh. Oke, sekarang kita memasuki penyerbukan bunga yang dibantu oleh air. Penyerbukan bunga oleh air bisa disebabkan oleh hujan dan cipratan air. Untuk penyerbukan oleh air ini, kita ambil contoh pada bunga seroja. Ketika ada air atau hujan yang mengenai benang sari hingga jatuh ke putik, maka terjadilah proses penyerbukan. Dan serbuk sari masuk ke dalam putik hingga ke bakal buah. Beberapa waktu setengahnya, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah seroja pun tumbuh. Yang terakhir, kita membahas jenis-jenis penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Lalu, penyerbukan serumah, penyerbukan silang, lalu penyerbukan klastar atau berbeda jenis. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan mempelajari penyerbukan bunga? Tadi kita sudah membahas perkembangbiakan generatif. Apa itu generatif? Ya, perkembangbiakan yang dilalui dengan proses perkawinan. Sekarang kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Vegetatif dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang alami ini tanpa bantuan manusia, yang buatan ini dengan bantuan manusia. Vegetatif alami, perkembangbiakan vegetatif tanpa bantuan manusia. Ada yang pertama umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih. Ada umbi batang, contohnya kentang dan ketela rambat. Ada umbi akar, contohnya wortel. Ada geragih atau stolon, contohnya stroberi, arbei. Ada akar tinggal atau rizoma, contohnya jahe, kunyit, lengkuas. Ada tunas, contohnya pisang, bambu, tebu, dan lain-lain. Ada tunas adventif, contohnya cocor bebek, dan di sini kita tambahkan satu yaitu spora, contohnya lumut dan tumbuhan patung. Nah, apa bedanya dengan perkembangbiakan generatif tadi? Kalau perkembangbiakan generatif itu dia terjadi melalui perkawinan. Jadi dia tuh memiliki putik dan serbuk dan benang sari. Adapun kalau tumbuhan yang tidak melakukan perkawinan, yang tidak melalui proses perkawinan, itu disebut perkembangbiakan vegetatif. Nah, untuk vegetatif itu ada berbagai macam caranya. Di sini ada umbi lapis, ada umbi batang, ada umbi akar, ada geragi atau stolon, ada akar tinggal atau rizoma, ada tunas adventif, dan ada spora. Jadi paham ya apa bedanya generatif dan vegetatif. Nah, untuk vegetatif selanjutnya yaitu vegetatif buatan. Nah, lanjut perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan vegetatif dengan bantuan manusia. Yang pertama ada mencangkok, yaitu membuat cabang batang tumbuhan menjadi berakar. Ini nanti ada videonya. Biasanya itu dengan membuka kulit bagian tumbuhan, batang di sini, terus nanti dibungkus dengan plastik yang diisi
tanah. Selanjutnya ada stek, itu perkembangbiakan dengan cara menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuh akar. Jadi bagian tanamannya itu, misalnya batang tanaman itu dipotong kemudian ditancapkan. Biasanya ini digunakan untuk tumbuhan tebu, ketela pohon, dan lain-lain. Kemudian okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel adalah perkembangbiakan dengan menempelkan tunas dari suatu tumbuhan ke batang tumbuhan lain. Contohnya adalah mangga, jeruk, belimbing, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menyambung atau mengenten. Sambung pucuk dapat dilakukan dengan menyatukan pucuk dengan batang bawah tumbuhan. Jadi menyambungkan kedua batang tumbuhan. Contohnya durian, jambu, dan lain-lain. Jadi ada dua tumbuhan itu yang disambungkan. Kemudian merunduk itu merundukkan tumbuhan sampai ke tanah sehingga nanti ketika dia menyentuh tanah maka akan tumbuh akar dari batang tanaman tersebut. Itu bisa diterapkan pada melati, alamanda, anggur, dan lain-lain. Yang keenam ada kultur jaringan. Kultur jaringan dilakukan dengan cara mengambil jaringan pada tumbuhan dan dibiarkan dalam media khusus. Misalnya yaitu bagian jaringan tunas dan daun. Contohnya adalah kelapa sawit dan anggrek. Demikian perkembangbiakan dia bisa saya jelaskan. Nanti untuk selanjutnya bisa kalian lihat atau simak video-video yang Ustaz bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.